Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Pria yang berambut botak kesal dengan perbuatan Zhou Chen yang telah menghajar temannya. Padahal, dia masih berada di tahap kedua level A. Namun, dia sangat sombong. Pria yang satunya juga kesal. Lalu, dia mengajak pria botak itu untuk memberinya pelajaran. Kemudian, mereka berdua berjalan bersamaan. Mereka berjalan sembari membawa tongkat di tangan mereka untuk menghajar Zhou Chen. Aura menghabisi yang sangat kuat dipancarkan oleh keduanya. Pria yang memiliki rambut mempunyai ide, dia ingin melepaskan salah satu persendian Zhou Chen. Sementara, pria botak itu pun langsung setuju dengan usulan dari temannya. Zhou Chen melihat aura yang keluar dari tubuhnya. Sebelumnya, dia mendengar dari dua orang itu tentang peramal dan tahap kedua level A. Dia menduga bahwa yang mereka bicarakan itu adalah tentang kekuatan yang ada dalam dirinya. Dan juga, kalau melihat dari cara mereka bertindak, level mereka seharusnya lebih tinggi dari levelnya saat ini. Pria botak itu pun langsung mengayunkan tongkatnya ke arah Zhou Chen. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, dan memusatkan kekuatannya pada tangan kanannya. Tapi, walaupun level Zhou Chen di bawah level mereka, dia dapat melihat gerakan orang itu dengan cukup jelas. Saat tongkat itu dipukulkan ke arah Zhou Chen oleh pria botak, benturan yang cukup keras terjadi di sana, hingga membuat suara yang cukup keras, dan kepulan asap di sekitar tempat itu. Namun, pria botak itu terkejut mendapati Zhou Chen tidak ada di sana. Dia bertanya-tanya, kemanakah perginya Zhou Chen? Pria botak itu menyadari keberadaan Zhou Chen. Tapi, dia sudah terlambat. Saat ini, Zhou Chen berada di belakang pria botak itu, dan kakinya sudah tepat berada beberapa mili di samping wajahnya. Akhirnya, tendangan yang cukup keras pun mendarat di wajah pria botak itu, dan membuatnya terlepar cukup jauh. Hal itu telat disadari oleh temannya, yang melihat Zhou Chen berhasil menyerang pria botak. Kemudian, pria itu berlari ke arah Zhou Chen dan berniat menyerangnya. Dalam hatinya, pria itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Padahal, Zhou Chen masih berada di tahap kedua level A, tapi, kenapa dia mempunyai kecepatan dan kekuatan seperti itu? Bahkan, kedua temannya berhasil dihajar hanya dengan sekali serangan saja. Kali ini, dia itu sangat yakin kalau dia akan berhasil menyerang Zhou Chen. Sebab, saat ini dia sudah berada tepat di titik butanya. Dengan begini, dia akan berhasil mematahkan salah satu tulang rusuknya dan membalaskan dendam temannya. Namun, semua tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pria itu. Sebelum dia berhasil mematahkan tulang rusuk Zhou Chen, terlebih dahulu, kaki Zhou Chen melesat cepat ke arah tubuhnya. Pria itu berhasil menangkis tendangan dari Zhou Chen dengan tongkatnya. Namun, karena kuatnya tendangan dari Zhou Chen, tongkat itu pun patah, dan kaki Zhou Chen berhasil mendarat di tubuh pria itu dengan sangat keras. Sembari memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Pria itu tidak menyangka. Ternyata, Zhou Chen mengetahui posisinya tanpa melihat langsung. Pria itu bertanya-tanya, bagaimana bisa Zhou Chen sekuat itu? Akibat kuatnya tendangan dari Zhou Chen, tubuh pria itu terlempar cukup jauh dan berputar, hingga membentur ke lantai. Sembari memegang tubuhnya yang sakit, pria itu memohon ampun kepada Zhou Chen, agar hidupnya diampuni. Dia mengatakan, kalau dia hanya menjalankan perintah saja. Itu semua karena Lin Yu. Dia yang menyuruh mereka untuk menagih hutang. Zhou Chen tak mengetahui siapakah orang yang dia maksud. Dia bertanya kepada pria itu, siapakah Lin Yu? Zhou Chen berpesan kepada pria itu agar mengatakan kepada Lin Yu, bahwa dia akan membayar hutangnya. Serta, agar dia tidak mengganggunya lagi. Kemudian, Zhou Chen menyuruhnya untuk pergi sembari membawa kedua temannya yang sudah tak berdaya. Tanpa pikir dua kali lagi, pria itu langsung pergi sembari memapah dua temannya yang sudah tak bisa berjalan lagi. Zhou Chen menyadari ada yang memperhatikannya. Dia adalah si bos. Zhou Chen menanyakan, apakah bosnya itu melihat kejadian yang baru saja terjadi. Buku tua atau yang disebut bos oleh Zhou Chen. Kita sebut saja dia Dewa Jahat. Dewa Jahat tidak menyangka kalau Zhou Chen bisa merasakan kehadirannya. Menurutnya, intuisi Zhou Chen cukup tajam juga. Zhou Chen menjelaskan bahwa baru saja
dia merasakan kekuatan yang sangat aneh muncul di dalam dirinya. Dia menebak, pasti itu adalah dewa jahat yang membantunya dari bayangan. Dewa jahat membenarkannya, jika saja dia tidak meminjamkan sedikit kekuatannya. Mungkin saja, saat ini, Zhou Chen sudah babak belur. Oleh karena itu, dewa jahat menyuruh Zhou Chen untuk berterima kasih padanya. Zhou Chen sangat senang setelah mengetahui alasannya. Menurutnya, dewa jahat adalah Golden Finger-nya. Kalau saja, dia bisa meminjam kekuatannya mulai dari sekarang. Mungkin, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Dewa jahat kesal dengan apa yang diucapkan oleh Zhou Chen. Dia menanyakan, apa yang Zhou Chen katakan. Dewa jahat menjelaskan, bahwa kekuatannya itu, bukan sesuatu yang bisa digunakan manusia biasa seperti Zhou Chen. Saat ini, Zhou Chen hanya beruntung saja tidak melampaui batasnya. Kalau tidak, maka, Zhou Chen sudah mati sendiri. Bahkan, sebelum mereka menyentuhnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari dewa jahat, Zhou Chen mempertanyakan, bahwa tidak ada untungnya sama sekali untuknya membantu dewa jahat. Kalau mereka mengesampingkan hal lain, kalau Zhou Chen bisa jadi lebih kuat, bukankah itu akan mempermudah tercapainya keinginan dari dewa jahat? Dewa jahat menenangkan Zhou Chen. Dia akan memberikan hadiah yang berguna untuk Zhou Chen, sesuai dengan kontraknya. Tapi, untuk saat ini, dewa jahat belum memutuskan hadiah apa yang akan dia berikan kepada Zhou Chen. Namun, jika Zhou Chen berniat meminjam kekuatan miliknya, dewa jahat menyarankan agar Zhou Chen melupakannya. Jika Zhou Chen tetap menginginkannya, maka dia akan mati lebih cepat. Dengan keadaan lesu tak bersemangat, Zhou Chen pun menerima apa yang dikatakan oleh dewa jahat. Dalam hatinya, dewa jahat tidak menyangka bahwa Zhou Chen benar-benar di luar dugaannya. Bukan cuma kekuatan yang dia pinjamkan melewati ekspektasinya, tapi kontrolnya juga cukup stabil. Dewa jahat menduga kalau Zhou Chen adalah destiny point-nya. Kemudian, Zhou Chen menanyakan, apakah dewa jahat sudah menentukan keinginan keduanya. Dewa jahat justru terkejut mendengar pertanyaan dari Zhou Chen. Zhou Chen menanyakan lagi, apa keinginannya yang kedua. Sebelumnya, bukankah dewa jahat meminta dirinya untuk membantunya mewujudkan keinginannya? Dengan santainya, dewa jahat mengatakan, bahwa dia belum memikirkan apa keinginan keduanya. Dewa jahat menenangkan Zhou Chen. Sebab, dia sudah membuat cukup banyak keinginan, dan Zhou Chen akan mengetahuinya nanti, saat waktunya sudah tiba. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Zhou Chen kembali menanyakan, apakah dewa jahat sudah memutuskan keinginan keduanya. Dewa jahat justru mengabaikan ucapan dari Zhou Chen. Dia menyuruh Zhou Chen untuk melakukan sesuka hatinya. Zhou Chen kesal atas tindakan dari dewa jahat. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hatinya, Zhou Chen memikirkan tentang dunia yang dia tinggali saat ini. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Terlalu banyak hal yang harus dia pelajari. Awalnya, Zhou Chen berharap dewa jahat akan membuat keinginannya yang kedua. Jadi, dia bisa punya tujuan. Akan tetapi, sepertinya, Zhou Chen tidak bisa mengandalkannya. Untuk saat ini yang dia bisa lakukan hanyalah mengecek ponselnya terlebih dahulu yang dia temukan di atap gedung waktu itu. Kalau dia memang harus tinggal di tempat itu, dan menggantikan pemilik tubuh asli. Zhou Chen berniat ingin mempelajari kehidupan pemilik tubuh yang saat ini dia gunakan. Tapi, setelah dia mengecek isi ponselnya, isinya cuma soal hutang dan belanja online untuk suplemen. Zhou Chen akhirnya mengambil kesimpulan, bahwa untuk menjadi seorang peramal itu sangatlah mahal. Zhou Chen heran, setelah dia melihat semua pesan di ponsel itu. Tak ada satupun pesan tentang keluarganya. Namun setelah mengeceknya lagi, Zhou Chen terkejut mendapat sebuah pesan dari rumah sakit. Pesan itu memberitahukan, bahwa ibunya saat ini sedang berada di rumah sakit Tianlan dalam keadaan koma. Panel berpindah di rumah sakit Tianlan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Zhou Zheng buru-buru pergi ke sana. Dia datang untuk menemui ibunya dan masuk ke sebuah ruangan. Setelah dia masuk, Zhou Chen mendapati, bahwa ibunya sedang terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia ditemani oleh seorang wanita yang duduk di dekatnya sembari melihat keadaan ibunya. Zhou Chen merasa kalau suasananya sedikit canggung. Menurutnya, ini memanglah sangat wajar. Sebab, siapapun akan marah, kalau hal sepenting itu diabaikan. Saat melihat wanita yang ada di dekat ibunya, Zhou Chen menebak kalau dia adalah kakaknya yang bernama You Yue Qing, dan yang terbaring di ranjang itu adalah ibunya.
saat melihat wajah ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Zhou Chen merasa kalau wajah ibunya berbeda dengan apa yang ada dalam ingatannya. Menurutnya, semua ini karena kesalahannya. Kemudian, Zhou Chen menyapa kakaknya dan meminta maaf karena dia terlambat. Zhou Chen menanyakan, bagaimana keadaan ibunya. Bukannya menjawab pertanyaan dari Zhou Chen, Yao Yueqing justru menanyakan apa alasan Zhou Chen kali ini. Latihan, naik level, atau sibuk memanggil dewa untuk hal besar. Zhou Chen hanya diam mendengar pertanyaan dari Yao Yueqing. Dia heran, kenapa kakaknya menanyakan hal itu padanya. Sembari menangis, Yao Yueqing mengatakan bahwa ibu mereka telah bekerja keras untuk membayar semua hutang Zhou Chen. Dan akhirnya dia jatuh sakit. Kemudian kakaknya berteriak menanyakan, kenapa Zhou Chen sama sekali tidak bisa menjenguknya atas apa yang telah ibunya lakukan untuk dirinya. Padahal, ibu mereka sudah memberikan segalanya untuk Zhou Chen. Namun, dia sama sekali tidak peduli pada ibunya. Yao Yueqing menanyakan, apakah Zhou Chen tahu, untuk membayar semua hutang Zhou Chen, ibu mereka sampai tidak mempunyai uang untuk masuk ICU. Saat ini, ibu mereka bisa bertahan hidup karena tekad kuatnya. Ibu mereka hampir mati, dan apakah Zhou Chen mengetahuinya? Kemudian, Yao Yueqing mulai tenang. Dia terdiam dan melihat ke atas. Yao Yueqing mengatakan bahwa mereka saat ini sudah lelah. Lalu dia memberikan sebuah kartu ATM kepada Zhou Chen. Itu adalah setengah tahun biaya hidup untuk dia. Dan mulai sekarang, Yao Yueqing yang akan mengurus ibunya dan bukan urusan Zhou Chen lagi. Yao Yueqing juga mengatakan, kalau soal hutang-hutang Zhou Chen, dia harus membayarnya sendiri dan bukan urusan mereka lagi. Zhou Chen terdiam, dia menanyakan, apa maksud dari ucapan kakaknya. Yao Yueqing mengatakan, bahwa mulai dari sekarang, mereka tidak punya hubungan apapun lagi. Setelah ucapan dari Yao Yueqing, seketika, suasana di tempat itu menjadi hening. Setelah kejadian itu, Zhou Chen berjalan keluar. Dewa jahat mencoba menghibur Zhou Chen. Dia mengatakan bahwa dia dapat merasakan kecemasan Zhou Chen. Dewa jahat tidak menyangka bahwa ucapan wanita itu begitu berefek kepada Zhou Chen. Padahal, dia hanyalah orang asing baginya. Apalagi, ini juga bukan salah Zhou Chen. Zhou Chen tak menyangka, makhluk seperti dewa jahat juga bisa menghibur dirinya. Sebenarnya, Zhou Chen tidak mempermasalahkan hal itu. Dia cuma mengingatkan dirinya dengan masa lalunya. Waktu itu, dirinya juga seperti ini. Ingin bicara, tapi tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dewa jahat tidak mau memikirkan hal ini lagi. Yang terpenting untuknya saat ini, Zhou Chen jangan sampai terganggu untuk menyelesaikan keinginannya. Zhou Chen menanyakan kembali, bahwa sebelumnya, dewa jahat mengatakan, kalau dia bisa membuktikan dirinya berharga untuk dewa jahat, maka, dewa jahat akan membantunya menjadi lebih kuat. Kalau saja dia bisa lebih kuat lagi. Zhou Chen yakin, kalau dia bisa menebus semua ini. Dewa jahat tertawa. Dia meyakinkan, jika Zhou Chen bisa membuktikan kelayakannya, dia akan membuatnya menjadi kuat. Sembari melihat kepergian Zhou Chen dari belakang, dewa jahat mengatakan dalam hatinya, dia ingin Zhou Chen sang Destiny Point-nya, agar tidak mengecewakannya.